Yamaha Friends, balik lagi bareng saya Virgina Sani. Kali ini beda sama hari Kamis-Kamis sebelumnya. Karena kita hari ini live-nya di hari Minggu di acara Yamaha Customer Day 2021. Wow, seru banget ya. Ayo teman-teman dibantu dong, dibantu. Jadi hari ini spesial banget nih friends, buat yang sekarang lagi ada di Instagramnya Yamaha Friends mungkin, kita hari ini spesial banget, kita bakalan bagiin banyak sekali giveaway. Dan selain itu, apa sih Customer Day? Nah, per tanggal 4 September itu ditepati sebagai Hari Pelanggan Nasional. So, aktivitas yang selalu Yamaha lakukan untuk memberikan apresiasi kepada semua pelanggan Yamaha. Dan selain itu juga dalam upaya untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan nih friends, itu Yamaha seumur hidupnya, itu kami itu menghimbau agar seluruh dealer dapat memberikan pelayanan yang terbaik tentunya bagi seluruh pelanggan Yamaha. Dan tadi Gina udah nyebutin ya, bakalan ada banyak giveaway. Apa aja sih hadiahnya? Itu yang pertama ada, wow, OVO, 10 OVO senilai masing-masing Rp100.000. Tuh, di total jutaan rupiah ya. Terus ada 2 helm KYT half face, ada juga 1 jam tangan G-Shock, ada 1 sepatu Nike, dan tentunya 2 TWS atau headset Bluetooth. Wah, nih seru banget. Jadi nanti di tengah-tengah obrolan Gina, kita bakalan bagiin banyak kuis. Jadi teman-teman di sini harus standby di akun Instagramnya @YamahaFriends. Kira-kira kuisnya apa? Gampang banget. Jadi bolehlah sekarang dilihat ya di Instagramnya, kira-kira apa sih produk knowledge-nya Yamaha yang paling sering banget Gina tanyain di hari Kamis-Kamis sebelumnya. Itu nanti kita bakalan keluarin juga hari ini. So, pasti teman-teman bisa jawab. Dan hari ini kan kita ngobrolnya bareng Mas Dono Pradana. Jadi buat teman-teman, kita juga hari ini live di Instagramnya Mas Dono. So buat teman-teman yang ada di Instagramnya Mas Dono itu juga jangan sedih. Teman-teman bisa banget dapetin giveaway kita. Caranya gampang, nanti udah denger nih, ih pertanyaannya itu. Oke, langsung lari ke Instagramnya Yamaha buat jawab. Jadi semuanya bakalan ngedapetin peluang yang sama ya buat ngedapetin giveaway kita hari ini. Nah, ternyata nggak cuma ada di akunnya Yamaha Friends dan akunnya Mas Dono Pradana aja. Kita itu juga lagi disaksikan. Gina mau say hi dulu ke teman-teman SMK se-Jawa Timur. Halo teman-teman, adik-adik. Jadi selamat menikmati obrolan kita pagi ini. Terus juga ada perkumpulan dari Teacherpreneur Indonesia Cerdas. Ada juga dari teman-teman Universitas 17 Agustus, ada juga Politeknik Ubaya, dan pastinya dong Yamaha Loyal Customer dan komunitas Yamaha Friends. Selamat menyaksikan ya live spesial kita di Yamaha Customer Day 2021. Mungkin udah kayak yang, Mbak ayolah cepetan, mana nih mukanya Mas Dono, aku udah pengen lihat nih. Tenang ya, saya nafas dulu boleh ya? Nafas dulu dari opening, gak nafas. Kita langsung saja, ini dia yang lagi trending, viral. Mas Dono Pradana. Halo Mas Dono. Nih, teman-teman Yamaha jahat banget ya, giliran Mas Dono langsung ditepuk tanganin, saya tadi gak ada. Jahat kalian semua. Aduh. Mas sehat Mas? Sehat Mbak Gina. Nih kalau Mas Dono bilang, Mas sehat Mas? Enggak, saya langsung pulang sih. Enggak, kebetulan saya udah vaksin. Oh ya, saya juga. Ini jarumnya masih ada nih sini. Tolong. Agak takut ya kalau jarumnya masih nempel ya Mas ya. Sudah vaksin yang kedua? Buat membuktikan kalau saya udah vaksin, membantu pemerintah untuk Yes. menekan angka. Obrolannya udah berat banget. Pagi-pagi udah ngomongin vaksin. Yeah, Nih teman-teman di rumah yang belum vaksin, tolonglah langsung Yeah. berangkat ke puskesmas ya. Ada nggak ada jadwal vaksin? No, vaksin saya, tolong kayak gitu nanti ya. Yeah. Tapi kondisi sekarang nih emang bener-bener challenging banget ya Mas ya. Kalau Mas Dono sendiri gimana nih Mas ngelihat kondisi sekarang ini Mas? Kalau kondisi sekarang sih, kalau di Surabaya sendiri ya, ini kan di Surabaya udah mulai zonanya udah zona kuning. Ya. Yang artinya
tingkat penularan virus COVID ini udah rendah gitu. Jadi dan levelnya juga kan udah nggak level 4 lagi, level 3. Paling nggak itu kita udah diberi kelonggaran, tapi ya jangan lengah gitu loh. Yes. Karena kan kalau misalkan PPKM-nya levelnya udah naik lagi kan, sih nggak enak kan kita sendiri gitu loh. Yes, bener Wis, banget. mau kerja juga susah, mau kemana-mana juga takut, khawatir gitu. Seenggaknya nih levelnya sudah semakin mengecil, itu ada secerca harapan buat kita bikin stand up gitu ya Mas ya, Iya, berarti ya? nah itu. Bikin event ya? Itu yang saya tunggu tuh kayak gitu Mbak. Itu yang dirindukan. Kita juga sih kayak yang kapan kita nge-event banyak orang lagi nontonin Mas Dono kayak gitu. Hampir 2 tahun nih saya kalau dapat jawaban stand up atau apa talk show gitu pasti ya virtual kayak gitu. Jadi udah kangen gitu sama dengar penonton ketawa penonton langsung gitu. Yes. Kan 2 tahun udah nggak dengar ketawa penonton nih. Jadi pas diketawain tuh rasanya aneh loh. Rasanya aneh. Bahkan itu sudah yang dulu jadi makanan sehari-hari kayak yang semakin banyak yang ketawa semakin senang. Sekarang semakin insecure ya Mas. Iya, aneh. Aneh. Jadi kalau ada yang ketawa, jangan kenceng-kenceng ketawanya gitu. Nanti ketahuan Satpol PP. Upsi. Mas, kita ngomongin soal personal branding. Kita tahu beberapa tahun belakangan ini nama Mas Dono secara personal branding kuat banget nih. Di depan Yamaha nih pernah ada fotonya Mas Dono gede banget loh. Saya lewat Basra nih kayak, Mas Dono kok di atas terus ya? Kayak mau di bawah atas sekali-sekali gitu loh. Kok gede banget. Akhirnya itu yang bikin orang, gimana sih Mas step by step personal brandingnya Mas Dono itu dari awal kok bisa sampai sekarang kuat banget gitu personal brandingnya as a Dono Pradana? Ya kalau yang kemarin ada baliho saya itu ya emang bukan kebetulan ya, emang nggak direncanain gitu. Saya juga nggak tahu kalau misalkan baliho itu sampai bikin rame terus sempat viral juga di Surabaya gitu. Apalagi sampai ada beberapa media yang meliput juga. Tapi masih kalah sama balihonya itu. Ya udah gitulah ya Mas ya. Kalau personal branding menurut saya tuh emang perlu ya. Iya. Nggak harus di dunia entertain atau walaupun kita cuma ya pekerja biasa, personal branding itu penting banget. Apalagi kalau misalkan kita punya usaha ya. Iya betul. Jualan gitu. Itu harus ditanemin. Kalau personal branding itu dibarengin sama attitude yang yang membuat dirinya itu bisa muncul, itu malah makin kuat. Saya tuh nggak pernah nge-branding saya sebagai stand up comedian yang gimana gitu. Personal branding saya itu saya cuma menunjukin kalau saya arek Surabaya. Iya. Gitu. Dulu tuh saya gabung di komunitas stand up comedy Surabaya. Itu kan stand up komedinya banyak banget, komiknya banyak banget. Betul. Ada puluhan orang. Dari puluhan orang ini semua itu sama, Mbak. Oke. Jadi seragam gitu loh, nggak ada pembedanya. Terus akhirnya saya mikir, di saat orang-orang ini sama, kok nggak menyenangkan ya gitu loh. Karena kan waktu itu pas stand up semuanya bahas yang lagi hype, lagi happening. Dulu bahas Andika Kangen Band, terus bahas tentang acara musik di TV. Ya zaman itu waktu awal-awal Mas di stand up comedy itu yang naik ya. Zaman itu tuh yang lagi naik gitu loh. Terus nggak ada satupun yang bahas tentang kayak yang deket sama dia gitu. Nggak ada yang bahas tentang Surabaya. Dulu tuh saya kalau perform stand up itu kan suka miso-miso gitu kan. Karena kalau di stand up itu kan kalau acara off air itu kan kita bebas ngomongin apa aja gitu loh. Selama nggak ada kamera, nggak direkam dan nggak dipublish ke publik gitu loh. Terus saya pernah dimarahin sama teman saya. Kon niku stand up kok miso-miso ae sih ngono. Kon gak apa lucu pas stand up miso-miso, tapi awakmu nggak bakal oleh kerjaan. Oh, maksudnya Soalnya tidak ada miso-miso. brand yang mau kerja gitu. miso gitu. Nah, dari situ tuh saya mikir, padahal pas saya meso itu orang-orang ketawa karena orang nggak nganggep kalau saya meso itu adalah sebuah umpatan. Yes. Itu cuma kayak kita lagi nongkrong, kalau kita pas meso itu kan beda arti kalau Kita marah beda ya. intonasi, situasi, sama kondisi. Ya, betul.
Iya kan? Nah waktu itu kondisinya memang pas lagi fun, jadi orang nggak anggap itu sebuah umpatan gitu loh. Akhirnya saya mikir, karena dari situ akhirnya saya resah, kok nggak bisa bebas. Akhirnya saya lebih bahas ke sejarah kenapa kata itu bisa ada di Surabaya gitu loh. Oke, dulu awalnya kayak gitu. Awalnya dari situ. Terus akhirnya sampai kata itu melekat lah kepada diri Mas Dono Iya, ya. akhirnya saya bahas tentang kata ini yang udah ikonik banget, JNCK itu. Yes. Terus habis itu saya kulik nih, saya baca-baca, terus saya cari sejarahnya, akhirnya saya bahas stand up, akhirnya pas lucu, nah ketagihan nih. Akhirnya bahas tentang Surabaya terus. Oke, justru makanya kalau kita ngelihat di salah satu platform buat dengerin orang musik, dengerin musik sama orang ngobrol itu, Mas, itu kan Mendoan itu menjadi salah satu podcast yang melekat karena dekat di hati. Bahkan orang dari Jerman, dari Jepang itu juga memberikan kayak testimoni bahwa ya ampun ini justru yang bisa ngobatin rindu kita sama Surabaya. Nah itu. Wah. Makanya pas ada kesempatan dulu kan pas hampir 3 tahun tuh saya di Surabaya tuh udah apa istilahnya udah saya kuasain lah. Yes. Jadi setiap ada event di Surabaya itu pasti kalau ada stand up-nya itu pasti saya yang ngisi. Entah itu pensi, entah itu event-event off air corporate atau event-event musik itu kalau ada stand up itu pasti kebanyakan saya yang ngisi. Terus 2014 karena udah nggak puas ya kayak What's next apa ya? Kayak Surabaya wis ngono-ngono tok. Akhirnya saya coba tur keliling Indonesia di kota-kota besar, 10 kota waktu itu. Pas di kota-kota itu saya tetap nyeritain Surabaya. Oke, walaupun nggak ada batas ya, walaupun kota-kotanya beda, nyeritain Surabaya juga masih nyatu aja ya. Iya, tapi nggak pakai bahasa Jawaan ya. Kalau di Surabaya kan bedanya campuran gitu Mbak. Jadi kadang bahasa Jawaan, kadang bahasa Indonesiaan gitu. Kalau di luar kota itu full bahasa Indonesia, tapi tetap nyeritain tentang Surabaya. Jadi ceritanya itu tentang tentang di Surabaya itu katanya unik-unik. Kalimatnya kayak misalkan kayak orang tuh kalau marah, kon tole kok ketek ketulup, nah kayak gitu. Itu kan lucu banget kan ya buat diceritain. Maksudnya pemilihan diksinya unik. Diksi orang Surabaya kayak kalau ngomong kan lucu kayak mamu kiper, terus kayak dengkulmu amblek kayak gitu-gitu. Nah itu tuh yang saya bahas di luar kota. Kalau gitu bahas tentang prostitusi kita yang terkenal dulu. Betul. Terus bahas tentang sejarah-sejarah Surabaya kayak gitu. Oke. Setelah itu diselipin sama ya cerita yang udah mulai masuk ke diri saya gitu, storytellingnya. Wah, ini bener-bener sih akhirnya yang orang bilang kelokalan, go internasional, mungkin ini salah satu contohnya ya Mas ya. Yeah. Kalau kita bisa bilang, maksudnya pride lokal tuh ya bener-bener pride dengan apa yang ada di hal yang sekitar kita terdekat aja, terus akhirnya bisa berimpact sama orang, dan orang jadi mengenal lebih jauh nggak sih Mas dengan cara yang berbeda gitu? Tapi emang di YouTube itu emang sedikit membantu, bukan sedikit membantu, udah banyak membantu saya tuh buat dikenal di kalangan luas gitu. 2019 itu kan saya ditawarin masuk ke MLI. Ya, Majelis Lucu Indonesia. Jadi di Majelis Lucu Indonesia itu kan waktu itu lagi kekurangan orang lucu ya. Sudah tidak cukup lucu ya yang ada yang lucu kita ya. lainnya itu. Ada yang lucu, tapi kan makin lama makin diperes, habis nih lucunya ya. Oke, baik. Terus habis itu MLI nawarin saya buat masuk di manajemennya. Terus saya bilang ke mereka, oke, aku mau masuk ke MLI, tapi aku nggak mau ke Jakarta. Oh, justru Mas tetap mau di Surabaya. Aku mau masuk ke manajemen kalian, tapi nggak mau ke Jakarta. Terus mereka tanya alasannya, kenapa? Kalau mau masuk MLI, aku jadi talent kalian, aku tak bikin konten di sini. Tak bikin konten tentang Surabaya. Tak bikin konten yang beda dengan punya kalian. Oh iya, Steve. Orang kan pandangannya kayak Jakarta sentris banget gitu kan. Oke. Akhirnya saya bilang ke mereka, meyakinkan buat aku nang Surabaya iso nggak konten sing sangar sing apik. Jadi nggak kalah ambek konten-konten kreator dari Jakarta atau manapun gitu loh. Terus akhirnya Emily mengiyakan, ya udah. Akhirnya saya bikin Bondowani itu. Iya, yang sama Bro Jabro ya kalau nggak salah ya pertama kali ya? Ya, pertama kali saya sendiri sih. Oh, pertama kali Mas Dono sendiri? Sama Jabro itu udah episode ke-5. Oh, oke. Udah episode ke-5.
Nah, pas sama Jabro kebetulan itu juga meledak juga, viral juga. Bener, di mana-mana itu. Jadi stepnya itu makin lama makin naik gitu. Bondowani akhirnya sampai si Bondowani ini jadi konten dengan viewers terbanyak di akunnya MLI. Wah, kok terbukti ya bahwa Terbukti bahwa MLI kurang-kurang lucu ya? Ini kalau saya ngomong saya dihujat gak sih ini? Ih, takut deh. Maaf ya teman-teman. itu membuktikan kalau ternyata kita jadi diri sendiri Ya. itu juga bisa gitu loh. Benar. Orang kan selama ini apa ya? Sebenarnya konten kreator di Surabaya itu banyak gitu. Banyak banget ya. Tapi kebanyakan mereka tuh apa ya? Kalau saya nilai itu Jakarta sentris. Yes, Mereka seragam. seragam dan nggak bangga sama Surabayanya, sama medoknya. Kayak gitu. Terus ketika saya 2019 bikin Bondowani, terus kontennya meledak, Iya. tiba-tiba banyak orang-orang Surabaya yang bikin konten bangga sama medoknya, meso-meso kayak gitu. I see. Jadi langkahnya orang-orang agak sedih sih dengernya bahwa mungkin banyak orang yang nggak berani memulai dan akhirnya menerima dirinya menjadi followers ya. Itu kan sedih banget sih ngelihatnya. Itu untuk yang di YouTube ya. Terus habis itu saya bikin podcast kan, Iya. sama partner saya siaran dulu. Saya bikin podcast. Awalnya saya nggak membranding kalau ini adalah podcast Jawaan, podcast orang Jawa nggak. Saya cuma bikin podcast. Iya podcast arek Surabaya. Ini cuma arek Surabaya bikin podcast. Obrolan tongkrongan kayak Obrolannya gitu ya. yes, iya obrolan Cangkruan arek gitu ya? Surabaya, Iya. cangkruan arek Surabaya gitu. Nah, setelah itu dilempar ke sosmed, ternyata koresponnya bagus. Ditambah pas pandemi awal-awal, Iya. yang orang-orang di rumah ada apa ya, campaign di rumah aja, Yes, orang-orang kan banyak nyari hiburan tuh. Akhirnya sedikit membantu juga. Akhirnya banyak banget dari orang-orang yang ada di rumah ini dengerin Spotify, terus mereka nyari podcast karena bosan mungkin lihat YouTube. Akhirnya banyak banget yang dengerin. Oh itu justru boomingnya di 2020 Mas ya? Boomingnya di 2020 di saat orang-orang susah cari duit. Padahal waktu itu saya bikin apa namanya, podcast itu pelampiasan karena dulu pas siaran Terbatas itu ya? nggak bisa ngomong bebas gitu, terbatas. Jokes-jokesnya juga harus ada segmen-segmennya gitu. Kalau di podcast kan bebas. Betul. gitu. Nah di situ ternyata malah banyak yang Banyak dengerin. Kok tiba-tiba banyak orang dari luar negeri dengerin gitu, anak-anak Surabaya, mbak-mbak Surabaya Barat itu. Iya. Mbak-mbak Surabaya Barat yang kaya-kaya kuliah di Australia dengerin gitu. Wah itu ini sih. Itu Saya seneng termasuk- banget Saya gitu. termasuk yang dengerin, saya termasuk Laskar Mendoan, nggak peres karena sebenarnya temen ya, sama kenal juga sama Mas Tian. Jadi awalnya penasaran juga, "Hah, apa ini Mendoan?" Dikasih tahu memang sama mungkin teman-temannya Mas Dono dan Mas Tian kayak yang apa ini? Iya, ini punya Mas Tian sama Mas Dono. Tak dengerin karena saya bukan orang Surabaya, tapi udah tinggal 10 tahun di sini kayak wow, ini kita di kantor, bodo amat, hidupin aja, mau bos di sebelah. Jadi sambil getik, sambil Bagus sih, bagus. kayak gitu. Bagus. Di rumah saya tuh sebelum Jumatan tuh di setelin itu. Enggak sih, enggak. Biar Enggak kan bahaya Mas, justru mendoan yang dihidupin. Enggak lucu gitu katanya. Mendoan gitu. Nah terus habis itu ditawarin kontrak eksklusif sama Spotify, kaget kita. Bener-bener kaget gitu loh. Karena kita mikirnya, hah? Kok iso sih gitu loh. Iya. Karena kan banyak banget kan di Spotify sendiri itu yang mereka rekrut untuk eksklusif itu adalah podcaster dari Jakarta, kebanyakan ya. Iya, Kebanyakan. betul. Tiba-tiba si podcast entah siapa ini Mendoan ini ditawarin buat kontrak eksklusif. Terus pas meeting alasannya adalah ternyata podcast Mendoan itu apa namanya, engagementnya gede banget, Oke. pendengarnya gede banget. Jadi ada sempat peringkat ketiga. Ya saya sempat lihat 5 besar itu Peringkat sering ketiga. masuk. Jadi di Spotify itu ternyata konten Jawa paling banyak didengerin sama orang. Oke. Lagu Jawa Iya. sama konten Jawa. Itu paling banyak itu. Jadi ini tuh sebuah anomali yang dulunya Iya, bener. kalau misalkan kita nyanyi bahasa Jawa atau apa itu dinilai Diledekin. kampungan, tapi ternyata ini tuh malah jadi nomor 1 di sebuah platform.
mungkin juga gara-gara orang kan dulu diem-diem ya Mas. Orang kan kadang apa sih Didi Kempot sebelum Didi Kempot sebesar itu, maksudnya Didi Kempot udah besar gitu sebelum dia viral kemarin, itu kan orang kayak yang dengerin Didi Kempot mungkin seusia-usia kita kayak apa sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang itu orang udah aku suka Didi Kempot, aku suka hal-hal yang berkaitan dengan lokal. Sekarang lebih terbuka seperti itu ya berarti orang-orang ya. Saking suksesnya Didi Kempot tuh sampai dia jadi nama Didi Cabi kalau nggak salah. Udah sukses. Iya Karena kan? udah gak kempot lagi. Udah ya? nggak kempot lagi. Lebih cabi. Udah cabi gitu. Pak D, di mana ya Pak D? Nah itu makanya ternyata si platform gede ini Spotify ini melihat yang maksudnya keunikan. Iya. Di saat orang lain bikin kayak gini, ternyata si mendoan ini enggak. Iya. Mereka jadi diri sendiri. Dan sekarang pas iseng-iseng, bukan iseng, pas kami diundang meeting bikin kayak workshop via Zoom gitu. Itu kan yang daftar ada sekitar 250 orang. Tak kira itu ya arek Surabaya atau Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu, Mbak. Ternyata yang ikutan di Zoom itu dari berbagai daerah. Oh. Jadi mereka tuh kayak podcaster apa ya istilahnya? Podcaster UMKM. Karena masih merintis, kecil gitu. Jadi kalau dengerin mereka harus lihat dari mikroskop. Yang suaranya masih mungkin agak gimana gitu ya Mas ya? Yang rekamnya masih pakai handphone. Iya. Ya ampun, aku jadi merasa tersinggung gitu ya mendengarnya. Soalnya dulu pendoan kayak gitu loh. Gitu awalnya pakai handphone. Pakai handphone, terus karena ada iklan masuk satu, kita beliin alat, ada iklan masuk lagi, kita beliin alat lagi, ya akhirnya ya itu bisa gede punya kayak studio gitu, yang punya kece studio banget. gitu. Nah Mas, kita kan ngobrolin mendoan, kayaknya enak nih kita ajak teman-teman yang ada di Instagramnya Mas Dono, Instagramnya Yamaha Friends, buat kalau mau dengerin mendoan. Aduh nih HP-nya saya baru beli iPhone baru, nggak sanggup nih beli colokannya, headsetnya, kan mahal ya. Mahal. Kita mau bagiin sekarang ada? headset Bluetooth. Dua headset. Gampang, jadi bisa kalau teman-teman yang punya handphone baru tapi udah canggih ya, yang nggak ada colokannya itu, kabel jacknya itu kita langsung bagiin nanti. Gampang banget Mas Dono caranya. Jadi teman-teman bisa langsung aja komen di Instagramnya Yamaha Friends. Pertanyaannya Gina bakalan bacain. Sebutkan fitur Yamaha yang terkoneksi dengan smartphone. Nih, gampang banget. Jadi ada satu aplikasi Yamaha, satu fitur Yamaha yang bisa banget dikoneksikan sama motor kita. Jadi misalkan motornya, ini waktunya kamu ganti oli nih. Kadang-kadang kan kita lupa. Atau, ini kayaknya udah jadwalnya servis. Nah itu bisa. Ada fitur dari Yamaha yang bisa mengkonekkan itu, Mas. Infrared ya? Infrared. Bukan. Canggih ya teknologi sekarang ya. Jadi dideketin gitu, enggak ya? Canggih loh. Pakai Bluetooth nanti koneksinya, bukan infrared. Terlalu canggih kalau infrared, Mas. Kita mundur dikit lah. Berarti connect Bluetooth nanti teknisinya keluar dari jok itu. Selamat datang, saya dari Yamaha Jatim Basuki Rahmat. Ada yang bisa saya bantu? Keluar dari jok itu. Ada yang bisa saya bantu? Spare part mana yang mau dibeli? Bisa. Jadi teman-teman, waktunya Gina kasih waktu 2 menit. Teman-teman bisa langsung aja jawab sekarang juga. Sebutkan fitur Yamaha yang terkoneksi dengan smartphone. Hadiahnya 2 Bluetooth. Nih, 2 Bluetooth. 2 headset Bluetooth. Balik grogi. Nih ya teman-teman ya hadiahnya. Nanti kita bakalan umumin siapa pemenangnya di akhir live kita. Tapi Gina juga mau ngasih tahu info buat teman-teman tentang aplikasi yang namanya My Yamaha Motor. Nah, ini My Yamaha Motor ini adalah aplikasi yang dibuat untuk seluruh konsumen yang mempunyai dan mengendarai sepeda motor Yamaha. Ya sudah pasti itu ya teman-teman ya. Dan selain itu aplikasi ini juga mendukung Anda untuk mendapatkan gaya hidup yang lebih menyenangkan dengan sepeda motor Yamaha. Fungsinya pertama, info garansi dan kartu servis gratis. Terus juga memberikan pesan servis secara berkala. Dan juga bisa mengetahui riwayat servis. Dan juga membantu pencarian lokasi dealer terdekat. Jadi buat teman-teman yang biasanya sering
lupa, amnesia, kayaknya servisnya 3 bulan lalu, 2 bulan lalu nggak ya, sebulan lalu nggak ya. Nah ini bisa membantu banget, namanya aplikasi My Yamaha. Jadi buat teman-teman langsung di-download aja aplikasi My Yamaha. Dan selain itu, dibacain nggak ya yang satunya ya? Bacain aja lah. Ini ada teknologi komunikasi control unit yang merupakan pertama di motor buatan Indonesia dan terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect. Nah, jadi ini berbasis Bluetooth, fungsinya untuk membantu mengetahui lokasi parkir terakhir dengan motor, memberikan notifikasi pesan dan juga telepon di layar sepeda motor, dan juga memberikan informasi kondisi oli dan aki, dan juga membantu analisa kondisi pemakaian BBM. Wah, udah kejawab lah ya 2 Bluetooth tadi ya. Kira-kira apakah yang satunya atau yang satunya? Nah, jadi teman-teman langsung aja di komen di kolom @YamahaFriends di bawah ini. Teman-teman yang ada di Instagramnya Mas Dono Pradana, boleh juga loh. Siapa tahu nanti boleh banget, Mas. Boleh. Boleh banget ikutan. Lumayan, ayo. Iya, lumayan 2 lumayan. headset Bluetooth buat dengerin podcast Mendoan yang eksklusif di Spotify. Iya. Buat ini ya, pengguna Yamaha ya. Yes, sepeda tentunya. fiksi mundur dulu ya. Tolong ya, sepeda ontel mundur dulu. Sepeda mundur. Nabung sih, kerja yang keras ya, buat beli Yamaha ya. Betul. Nanti Gina bakalan ngasih tahu juga, Mas. Ada promo buat yang pengguna sepeda ontel, mau beli motor Yamaha, bisa. Tapi nanti ya, Gina bakalan ngasih tahu informasinya tentunya. Nah, Mas, kalau tadi memang personal brandingnya Mas Dono, terus akhirnya menjadi sekarang juga main film, ya. Terus podcaster, terus juga komika tentunya. Ada nggak sih Mas bisnis lain selain memang jasa yang Mas Dono kasih ke teman-teman? Selain itu ada bisnis lain nggak yang Mas Dono jalanin? Bikin clothing. Oke. Jadi bikin clothing tuh setahun lalu. Itu juga apa ya? Juga nggak nyangka banget kalau misalkan antusias, apa ya bilangnya ya, antusias orang-orang yang support saya itu gede banget. Karena pas bikin clothing itu kan saya bikin 600 pieces gitu kan. Terus pas saya lempar, pas dijual pas hari H itu sold out dalam waktu 1 hari. Wow. Makanya saya juga wow, kayak sama kayak gitu. Kok kesusu ngomong gitu. Karena prediksi saya itu paling enggak 2 minggu udah habis. Ternyata 1 hari. Akhirnya nextnya? Ternyata akhirnya saya mikir wah nggak bisa dibiarin nih gitu. Tapi itu berlaku kalau misalkan cara promonya bener ya. Iya, betul. Nggak bisa yang aji mumpung atau apa gitu. Promonya harus bener, promonya harus kece, harus semua terkonsep mateng. Strateginya juga yang dipakai harus bener gitu. Karena kan banyak juga Mas beberapa yang sekarang ada ya, orang banyak yang ya udahlah bikin aja. Nanti ya udah jual aja. Mereka nggak mikirin kan ada bisnis plan-nya kan Mas. Tapi nggak diperhitungkan produksinya itu berapa, Betul. dijualnya berapa, terus desainnya harus gimana, packagingnya gimana. Nah kalau saya itu packaging sama ini semua terkonsep banget. Kalau untuk bisnis clothingnya Mas Dono sendiri, ini mungkin ada teman-teman di rumah yang lagi mau merintis ini. Itu proses sebelum akhirnya Mas launching itu berapa lama Mas? Untuk bikinnya? Ada 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu kan caranya adalah begini ya caranya ya. Ini layak untuk ditiru tapi nggak semuanya sukses. Karena kan rezeki orang beda-beda Mbak ya. Betul. Yang pertama itu pasti yang jangan langsung kalau misalkan aku jualan baju nih gitu. Beli jangan gitu. Jadi pertama itu kasih spoiler dulu. Kalau misalkan dulu tuh saya bikin desain sendiri, produk brand saya sendiri, saya pakai. Terus orang nanya, kaosnya beli di mana itu Mas gitu. Nggak tak jawab gitu. Terus habis itu ada yang nanya lagi baru tak jawab. Ini nanti usahaku gitu. Kalau mau beli gampang lah gitu. Tapi kayak survei dulu. Setelah itu bulan berikutnya baru lempar logonya. Lempar logonya. Terus habis itu bulan berikutnya baru spoiler tipis-tipis kalau kaosnya udah jadi gitu. Kalau dipakai sama siapa gitu. Setelah pas hari H, karena orang banyak yang suka, akhirnya langsung dibeli itu. Sebenarnya cara
ngasih spoiler buat sekalian ngecek pasar ya. Iya, ngecek pasar. Oke nggak sih sebenarnya kayak gitu? Nah, ya, sebenarnya itu adalah yang dilakukan sama musisi-musisi kalau misalkan mau ngeluarin single. Biasanya kan awalnya kayak gitu, mereka cuma ngeluarin spoiler, mereka lagi kumpul, siap-siap buat bikin lagu baru, nah kayak gitu. Followers atau fansnya kan pasti mikir, wah lagu apa nih, bikin apa nih gitu. Terus habis itu pas produksi rekaman kayak gitu-gitu, terus habis itu di spoilerin intronya mungkin, setelah itu di spoilerin refnya. Setelah itu mereka bikin video klip di spoilerin, terus pas di launching udah banyak banget yang streaming yang lihat. Jadi intinya teman-teman harus mencari engage dulu di awal dengan soft selling karena kita nggak bisa. Ayo beli sekarang, nggak bisa sekarang pakai zaman kayak gitu ya. Udah nggak bisa kayak gitu. Hard selling yang kayak kan harus beli ini wajib banget. Coba aku pakai ini gila udah keren banget sih bahannya gitu. Mau meninggal lah gitu-gitu deh. Yang jahit langsung Paris Hilton gitu. Jadi Paris Hilton tuh langsung itu susah ya teman-teman ya caranya. Jadi benar Gina setuju sih sama caranya Mas Dono tadi. Soft selling itu salah satu hal yang penting sekarang. Soft selling, pokoknya referensi apa ya, cara berjualan orang lain itu tiru, diaplikasikan di tempat lain bisa kok. Bisa orang saya aja niru ini musisi kalau misalkan mau launching album atau single. Bisa. Ini fun fact yang menarik banget. Gina tadi di queue, kita mau bagiin lagi nih giveaway hari ini. Oh banyak ya yang bagiin ya? Mas, gini kita hari ini Mas. Banyak sekali. Terima kasih ya Waha, semakin di depan. Jadi hari ini, yang kali ini tadi kita udah stop untuk 2 headset Bluetooth. Kita sekarang mau bagiin helm KYT. Helm KYT. Wow, ada helm KYT half face. Helm aja ya, nggak pakai dasnya ya. Kita mau bagiin helm hari ini langsung. Gampang banget, jawab pertanyaan, sebutkan motor apa aja yang mempunyai fitur Y Connect. Please Re, ini tuh sering banget loh ada di Ngobras setiap Kamis. Kalau nggak bisa jawab keterlaluan sih ini. Sebutkan motor apa aja yang mempunyai fitur Y Connect. Langsung ya, cepat Gua di dapetin komen ini. KYT. Ya, helm motor. KYT. Ini buat teman-teman yang suka nonton konser terus nggak dilepas ini cocok ya. Helmnya mahal soalnya, takut dicuri. Iya. Helm dibawa, motor diparkir. Ada. Gitu. Terus ada satu lagi, jadi nggak cuma satu aja nih, nggak cuma helm KYT aja. Kita juga mau bagiin, mana ini? Nah, jam tangan G-Shock Mas. 1 jam tangan G-Shock yang kita bakalan bagiin pagi ini. Jawab pertanyaan di bawah ya teman-teman. Sebutkan promo service yang ada pada special customer day hari ini. Gina belum nyebutin nih promo service-nya apa. Sebentar lagi Gina bakalan sebutin. Jadi teman-teman harus pantengin. Kira-kira sebutkan promo service yang ada pada special customer day hari ini. Hadiahnya adalah jam tangan G-Shock 1 pemenang. Nanti kita bakalan umumin di akhir live ini. Buat yang nanya, apa sih itu promo service Gina? Bakalan ngasih apa sih di promo service ini? Gina sekarang bacain dengan cepat ya teman-teman ya. Di hari yang spesial ini ada spesial promo Hari Pelanggan Nasional. Promo service yaitu diskon servis mendapatkan potongan Rp10.000, diskon spare part 10% khusus hari ini. Nah yo, bingung. Bingung semuanya langsung, Mbak Gina ngomong apa sih ini? Lil Gina. Lil G. Bingung. Nah itu tadi promo servisnya. Jadi silakan dijawab, kuis kita berhadiah jam tangan G-Shock. Harusnya lah semakin mahal hadiahnya semakin advance lah harusnya. Gina ulangin sekali lagi ya, promo service potongannya Rp10.000, diskon spare partnya 10% khusus hari ini. Tuh, gampang banget, langsung aja dijawab di kolom komentar di bawah ini. So, kita lanjut lagi ngobrolin tentang self branding atau personal branding. Tadi kita udah ngobrolin tentang bagaimana Mas Dono awal komika, terus juga di radio, Mas Dono sempat di podcast juga, Mas Dono sekarang juga di podcast, sampai Mas Dono bikin brand kaos ya, clothing ya. What's next itu ada nggak sih Mas Don yang mau Mas Don lakuin, kira-kira planning ke depan itu gimana Mas Don? Ada bisnis-bisnis baru mungkin?
Ini kedepannya tahun ini ya, ini akhir tahun itu saya mau ngeluncurin liquid, produk liquid buat vape. Ya, Yes. itu. Saya mau bikin itu karena di Surabaya ini apa ya? Pasar vape sendiri tuh gede banget ternyata dan ternyata belum ada arek Surabaya yang bikin liquid yang sampai ikonik banget. Oke. Ya. Ya kemarin kalau gitu kan Jakarta semua ya influencer yang bikin biasanya ya. Dan ambisi saya adalah bikin liquid yang kalau misalkan ini booming, orang itu langsung tahu. Oh, ini ini liquidnya arek Surabaya. Wow, apa aromanya kira-kira ya? Aromanya itu aroma Apa kira-kira? irama. Ya. Lucu nggak itu, Aroma irama, Mbok sedot langsung, hei kaulah muda. Aduh, aku lama-lama tidak kuat duduk di tempat Ditembak ini. mundur ya kaget aku. Aromanya masih dirahasiakan. Oke, akhir tahun ini. Yang jelas harapannya sih produknya nanti bisa apa ya? Bisa bikin dunia vape itu lebih berwarna. Jadi nggak cuma si influencer ini aja atau artis siapa gitu setelah bikin hilang. Ya, Kebanyakan betul, gitu. betul. Nah, kalau saya tuh pengennya karena ini udah saya niatin buat apa ya? Pokoknya orang nge-vape ini langsung inget kalau ini tuh nggone Surabaya gitu. Ini tuh produk Surabaya gitu. Berarti akan kolaborasi dengan brand yang Ya, kita akan kolaborasi sama orang-orang yang terkenal kayak Pak Mahfud MD gitu. Kasih. Enggak lah, Mbak. Itu kan punya saya, harus saya sendiri yang promosiin gitu. Ya. Oke. Pokoknya nggak boleh ada orang lain yang lebih terkenal dari produk ini. Gak boleh ada orang lain yang lebih terkenal dari Mas Dono. Nggak boleh. Orang-orang mau review podcastnya aja di blog. Luar biasa loh. Ini bisa ditiru ya teman-teman ya. Tapi sombong dikit gak apa-apa lah kalau ada isi. Kalau nggak ada Nggak itu apa. yang bahaya biasanya. Sombong kalau pantas nggak apa-apa. Iya. Iya, kalau sombong nggak pantas jangan. Jadinya malah orang benci. Jadi malah orang benci kalau Mas Dono yang sombong, orang lucu ngelihatnya jadinya. Ini kalau kita ngelihat nih Mas Dono tentang personal branding, ini ada pertanyaan yang komedian sukses. Aduh, komedian sukses. Gimana sih Mas Dono Itu kata saya pas- komedian sukses atau? Saya pas baca itu, aduh, kayak mau ngakak hina loh, Mbak, ngerti nggak sih? Komedian sukses, ya ampun. Komedian sukses. Ada. Karena kita ngebayangin komedian sukses tuh sebelahnya harusnya komen, patriot, iya. kayak gitu-gitu ya. Kalau Mas Dono apa sukses nih kalau saya boleh tahu, Mas? Alah. Penyebutannya apa sih kalau Mas Dono itu? Komika. Saya tuh bangga kalau misalkan nyebut diri saya seorang stand up comedian, Oke. podcaster atau content creator. Karena emang saya cari duit di stand up comedy, terus saya juga di podcast juga emang di situ juga saya jadiin kerjaan. Content creator juga kayak gitu. Kalau ada yang bilang, "Wah, artis itu izin aku, Mbak." Berarti Mas Dono tipikal yang, Mas foto dong foto, itu masih Nah, kayak yang, ini ada aduh, kayak gitu. Ini ada kejadian lucu kalau tentang foto-foto. Kan gini kan. Menurut saya artis itu Raffi Ahmad. Oh ya. Raffi Ahmad, terus kayak Vincent Desta. Karena semua orang itu tahu. Kalau Dono Pradana itu apa ya? Kayak ya bukan siapa-siapa gitu. Saya tuh pernah di TP. Di food courtnya di lantai 5 itu. Terus tiba-tiba pas lagi makan disamperin sama ada mbak-mbak sama mas-mas gitu. Mas Dono, boleh minta foto nggak? Oh iya boleh gitu. Ngadek mbak, berdiri. Di situ foto, jebret, makasih Mas Dono. Gitu. Terus pas duduk lagi saya tuh lihat orang-orang liatin. Ngeliatin. Sopo hari gini. Tatapannya udah intimidatif Iya, ya. sopo hari gini. Jadi saya tuh kayak berasa ini loh, hewan taman safari tau gak sih? Aduh, ya ampun. Makan tuh rasanya, aduh isin aku ya ampun. Gitu. Saya pernah di Jogja, waktu itu makan sate kelatak. Pas makan, terus ada rombongan 3 orang cowok. Habis makan, pas selama makan saya tuh diliatin gitu. Itu adalah indikasi nih orang kenal nih, gitu. Tapi mereka ini nggak nyamperin buat minta foto. Terus pas di tengah-tengah ngobrol habis makan sama teman-teman,
si anak-anak ini nyamperin, terus bilang, Mas Dono, iya, boleh minta foto nggak? Ini mas saya sering nonton sampean di YouTube. Oh iya, foto. Habis foto, terus samping saya itu ada ibu-ibu ngeliatin aja. Terus yang orang-orang yang minta foto itu dicawil gini loh mbak. Mas, siapa Mas Iki? Gitu loh. Enggak maksudnya kan, Bu, sampean kan iso ngomong dhewe nang aku, Bu ya. Mas sampean siapa kok dia foto gitu? Dia harus jawil mas-mas ini. Orang-orang yang dimintain foto. Nanyain saya siapa ya? Berarti memang masih nggak nyaman ya mas dengan kondisi kayak yang mas artis gitu, Mas Dono artis. Maka enggak, saya tuh nggak pernah bilang kalau saya itu artis, influencer atau Nah, apa. baru Karena mau ngomong masih influencer ya apa? malu. Influencer kan sekarang semua bahkan bio-nya influencer Surabaya gitu. gitu. Terima endorse PP. Tidak, kalau Mas Dono tidak katanya di Friends. Terima endorse PP. UCP-nya banyak banget gila. Udah kayak polsek Piyung. Banyak banget. Jajaran-jajaran manajernya. Luar biasa banget. Berarti kita nyebutnya content creator, podcaster, dan stand up comedian. Stand up comedian. Itu. Berarti kalau besok tiba-tiba ada yang ngomong, Mas, influencer Mas, tolong aduh, Mas, enggak. promoin Mas. Enggak, itu Tak enggak. kirimin endorse, bilangnya ngirim donat, endorse kan bayangan kita ya harusnya B2B-nya bener ya, sepadan ya. Tiba-tiba ngedatengnya cuma 2 biji kayak gitu. Iya, kayak gitu ada yang Mas mau saya kirimin kopi nggak? Gitu. Oh, sempet ke situ? Iya, bebas milih gitu. Bebas milih tuh saya lihat kopinya itu harga 10.000, 7.000 gitu. Mau milih tuh kayaknya sama aja deh. Mau gimana gitu. Mau milih yang mana dan jumlahnya berapa juga Iya. bingung ya. Nanti Mas milih nanti tolong dibantu ya di Instastory, di feed, lo kok banyak banget gitu. Kok banyak banget. Agak ngebantu, minta bantuan sama nggak tahu diri agak tipis nih Friends Ya, kalau gitu. itu. Makanya kalau banyak yang ada yang bilang udah main film, terus kan saya main film tapi filmnya belum tayang gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Kecuali nih, ntar kalau filmnya tayang, habis itu sukses, Ya, terus saya dapat Piala Citra, nah baru nyombong aku baru. Gak gelem aku disebut stand up comedian. Pemain film kelas Reza Rahardian. Aktor. Gitu. Tapi sekarang enggak dulu lah. Malu. Nanti kita lihat. Kapan sih Mas rencananya? Nah, itu enggak tahu Belum tahu Mbak ya, masih belum ya? tahu ya. Saya tuh Tapi kan apa ya? proses syuting udah selesai kan? Apes banget ya. Saya tuh diajak main film sama Bayu Iskak di filmnya yang Yowis Band. Itu bener-bener apes. Jadi pertama kali main film di Yowis Band ketiga, syuting itu tahun 2020 Februari. Loh, pandemi, Iya. menjelang pandemi. Iya, mau syuting film pertama masih 1 hari. Besoknya diumumin kalau kita harus di rumah selama 14 hari. ya. Akhirnya ya udah nggak jadi syuting. Setelah 14 hari ternyata diperpanjang lagi, nggak syuting. Akhirnya September lanjut syuting. Pas udah lanjut syuting, saya kena COVID. Oh, sarjana ternyata Mas Don ini Saya sarjana kena COVID. COVID, ya ampun. Filmnya udah selesai, udah mau tayang, bioskopnya tutup. Mimpi menjadi aktornya kayak Iya. jauh gitu masih ya. Iya. Akhirnya saya sempat jadi pengepul botol ya. Demi menyambung hidup. Demi menyambung hidup menjadi pengepul botol. Iya. Oh iya Mas, tadi kan kita potong dulu obrolan tentang film. Tadi kan kita sempat sounding tuh. Teman-teman yang naik sepeda bisa beli motor Yamaha Mas. Bisa? Bisa banget. Karena hari ini kita juga ada promo irit banget DP-nya ada yang 0 rupiah untuk beberapa motor. Wah, luar biasa. 0 rupiah. Wah, itu jagang dulu yang dikasih. Jagang. Itu mulai dari spion, nyicil. Nyicil. Semakin nyicil kita kasih enggak. itu. Enggak ya. Tuh Enggak besok ya. saya diamur sama petinggi Yamaha ini. 0% itu udah bisa bawa Bisa. pulang langsung. Bisa. Ada beberapa motor Mas yaitu Gear 125 ini yang di baju kita ini. Ini tuh motor terbaru Yamaha. Salah satu motor terbaru Yamaha yaitu Yamaha Gear 125 DP-nya 0 rupiah dan angsurannya 28.000 per hari. Ya ampun itu bayar kopi loh 28.000 itu. Bener, per hari. Tuh, Gear 125 ya. Gear 125 itu DP-nya 0 rupiah dan angsurannya 28.000 per hari aja. All New NMAX
Itu DP-nya 0 rupiah dan angsurannya hanya 33 kali. Dan juga all new Aerox, itu DP-nya 0 rupiah dan angsurannya hanya 34 kali. So buat teman-teman yang pengen punya motor Yamaha, langsung aja dihubungi customer service-nya kita. Jadi gampang banget teman-teman, Gear 125 DP-nya 0 rupiah, angsurannya 28.000 per hari. Terus juga all new NMAX, DP-nya 0 rupiah juga, angsurannya 33 kali. Dan juga all new Aerox, DP-nya 0 rupiah dan angsurannya 34 kali. Jadi mungkin sekarang dapat dulu hadiah giveaway helmnya, besok beli motornya kayak gitu. Biar termotivasi. Betul, termotivasi, gak Biar apa-apa. termotivasi, helm aja dulu nggak apa-apa. Helm aja dulu, habis itu baru motornya kayak gitu. Hari ini kita juga selain tadi udah bagi-bagi TWS, terus ada juga helm KYT, dan yang terakhir ada jam G-Shock. Itu kita juga ada nih, kita mau cari satu pemenang untuk hadiah sneakers Nike. Wih, Nike. luar biasa ya Mas ya? Bagus nih. Luar biasa Sneakers di sneakers buat teman-teman di rumah. Jadi caranya gampang. Sekarang Gina mau bacain pertanyaannya. Sebutkan 2 warna motor Yamaha Gear S version. Jadi Yamaha Gear itu ada beberapa ininya, temanya. Ini yang sekarang yaitu Gear S version. Ada 2 warnanya. Jadi langsung aja dijawab di kolom komentar di bawah ini. Jadi nanti Gina bakalan ngumumin di akhir live kita hari ini tentunya. Kita lanjut ngobrol lagi. Untungnya Yamaha NMAX tuh keluarnya itu tahun-tahun ini. Nggak di era tahun-tahun 2007-2008 gitu. Karena pasti bacanya N-manya. 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 NMAX. N-manya. Iya. Untung ya. X-nya ya. Iya, untung nggak di zaman-zaman ala ya. Aduh. Sekarang udah nggak ada ya, masih pakai. Mas lagi di MX. Di MX, aduh. Mas lagi di mana? Iya. Sama SP gitu. SP Sama Ya ampun, siapa? oh malu loh, ternyata aku juga pernah Mas kayak gitu dulu. Kita juga semua pernah. Malu banget. Oh iya, kita mau nyapa dulu nih Mas, adik-adik SMK. By the way, fun fact, bener nggak sih Mas dulu anak dulu sekolah SMK? Saya teknik, SMK. Teknik SMK. apa Mas dulu? Otomotif. Oh, pas banget. Ini teman-teman kita lagi nonton se-Jawa Timur. Teman-teman dari SMK dan juga ada beberapa SMK di Probolinggo. Gina mau ngingetin satu informasi buat fansnya Mas Dono mungkin ya, Mas Dono Pradana ya. Buat jangan lupa ikutan challenge-nya. Jadi kita ada challenge juga di Probolinggo. Kunjungi Instagram di @digikopdar untuk detailnya dan dapatkan hadiah langsung nanti di situ. Caranya cukup posting aktivitas live hari ini di Instagram story kamu, bisa tag ke Yamaha Friends, bisa tag juga ke @donopradana dengan hashtag Yamaha CSD dan dilanjutkan dengan nama sekolah kamu. Gina ulangin sekali lagi ya, di Yamaha CSD DAY. Terus lanjut deh, kamu dari SMK 1 Probolinggo, SMK 1 Surabaya, SMK 1 Pasuruan, bisa langsung dilanjutin di Instagram story kamu. Dan jangan lupa di tag juga di @digikopdar. Dan pemenang itu akan diumumkan melalui Instagramnya @digikopdar. So jangan lupa di follow juga tentunya. Gina juga membuka pertanyaan buat teman-teman. Gina membuka forum pertanyaan maksud Gina buat teman-teman di live-nya Yamaha Friends yang mau tanya seputar personal branding ke Mas Dono Pradana, bisa langsung aja diketik. Mungkin kalau ada yang udah tanya, teman-teman Yamaha mungkin bisa dibantu ya buat ditampilkan kira-kira pertanyaan dari teman-teman apa aja. Ini jangan sampai semuanya fokusnya ke giveaway loh ya. Gak ada yang nanya, biasanya gitu ya Mas. Biasa gitu. Kacau ini. Pasti gitu sih kalau nonton. Biasanya kayak giveaway, nunggu giveaway ya. Biasanya kayak gitu, nanya sepi biasanya. Tolonglah, bantulah ini hostnya ya, teman-teman di rumah. Nanti kita juga bakalan bagi teman-teman untuk voucher OVO. Tuh, ada total 1 juta rupiah yang bakalan kita bagiin buat teman-teman yang ada di rumah. Nah Mas, kalau kita ngobrolin, berarti kalau Larati itu sampai sekarang belum tahu bakalan
ditayangin kapan atau apakah tayang lewat platform digital atau apa itu masih belum tahu berarti Mas ya? Kalau tahu saya sih filmnya Loro Ati, filmnya Bayu Skak ini nggak bakal tayang di Platformnya? Iya. Jadi tayangnya pasti di bioskop, tapi nunggu ini semua reda. Awalnya itu emang mau akhir tahun ini, kisaran September atau November, tapi gara-gara kemarin 2 bulan lalu kita ada gelombang pandemi yang lebih gede banget lagi, akhirnya di hold lagi. Semua industri film di Indonesia juga lagi Iya kiar bener, banget ini. bener. Lagi, kita nggak kebayang sih seandainya nanti ini pandemi selesai, wah pasti film-film bagus itu lomba-lomba, bakalan rame banget bioskop kita ya. Makanya buat teman-teman yang belum vaksin, dah vaksin. Iya, biar cepet ini industrinya berjalan. Iya, biar semua kan nggak cuma satu industri, biar semua itu kembali normal. Betul, betul. Jadi biar semuanya bisa ibaratnya kayak kita nih sekarang di ruangan ini tuh semua udah vaksin sampai kedua. Jadi kita ngerasa aman lah ada di ruangan ini kayak gitu, friends. Jadi buruan vaksin ya, teman-teman ya. Ini kalau udah ada yang tanya, mungkin teman-teman bisa langsung di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita mau nyapa lagi buat perkumpulan dari Teacherpreneur Indonesia Cerdas. Terus juga ada teman-teman Untak, ada juga teman-teman Politeknik Ubaya. Halo, selamat datang yang baru bergabung di live kita di acara Yamaha Customer Day 2021. Kita juga mau ngingetin ya buat teman-teman yang pengen banget punya motor Yamaha, caranya gampang karena hari ini kita ada promo modal irit say gitu nama promonya. Modal irit say gitu, modis. Jadi untuk Gear 125 itu DP-nya 0 rupiah aja dan angsurannya itu 28.000 per hari. All New NMAX DP-nya 0 rupiah, angsurannya hanya 33 kali, dan juga All New iRock DP-nya 0 rupiah dan angsurannya hanya 34 kali, teman-teman. Jadi buruan ya, yang pengen banget beli atau punya motor Yamaha baru, langsung aja menghubungi customer service kami. Masih ngobrol seputar personal branding sama Mas Dono. Kalau ngobrolin tentang personal branding, Mas Dono, itu kan biasanya ada orang kayak yang gak bingung nih, gimana ya cara saya membranding diri. Mungkin dia punya talent tapi kayak gimana nih caranya? Gimana sih caranya? Nah itu biasanya Mas Don menyarankan apa untuk anak-anak itu, Mas Don? Minggu lalu tuh ada followers yang DM saya, dia tuh nanya, dia tuh pingin bikin konten tapi masih nggak pede sama karyanya. Dan di setiap kalau saya diundang di acara workshop gitu ya, kalau ditanyain masalah gimana berkarya itu harus gimana gitu, saya itu pasti akan bilang ya mulai aja dulu gitu, bikin aja dulu. Masalah itu nanti bagus atau jelek kita kan nggak tahu nih. Jadi jangan overthinking sama kejadian yang belum terjadi. Jadi kan ketakutan orang kalau bikin konten terus mau di-share, takutnya adalah ini bagus nggak? Orang suka nggak? Ini nanti komen orang yang nonton gimana nih gitu. Nggak usah mikir gitu. Langsung aja bikin aja dulu gitu. Atau mungkin masih bingung, ini mau bikin konten tapi punyanya cuma handphone, belum punya kamera. Ya pakai handphone aja nggak apa-apa. Itu untuk urusan proses itu ya harus dilakuin, nggak bisa orang-orang. Jadi kalau mau nikmatin hasilnya ya harus mau nikmatin prosesnya. Dari proses itu kan kita nanti ada progresnya nih. Nah, tapi balik lagi, kita sudah berproses, kita sudah berprogres, harus konsisten. Oh iya. Karena kalau bikin cuma karena pengen doang, tapi niatnya cuma iseng-iseng atau niatnya cuma apa ya, iseng nggak apa-apa, tapi asal konsisten ya. Kalau niatnya cuma pengen seneng-seneng doang karena teman-teman lain bikin, terus jadi kita harus bikin. Pengen keikutan aja, ikut-ikutan mungkin. Jangan. Ya. Atau mungkin fokusnya bikin konten nih biar terkenal, biar dapat duit banyak. Jangan. Oh itu justru jangan, Mas. Justru jangan. Oh. Karena niatnya udah beda, ekspektasinya udah beda. Kalau kita bikin konten, kalau kita berkarya terus tujuannya adalah uang, ketika karya itu dilempar ke publik, terus habis itu ternyata orang biasa-biasa aja. Nah, ekspektasi kita tuh nanti
ya kok gini, akhirnya nggak mau bikin lagi, akhirnya nyerah. Nah, itu bisa menjadi salah satu kunci sih. Kadang-kadang kan orang kayak yang aku pengen jadi ya itu influencer, pengen jadi a selebgram kayak gitu, pengen endorse kayak orang-orang. Mungkin itu yang bikin orang kayaknya akhirnya jatuh ekspektasinya nggak belum nyampe mungkin Mas ya, belum nyampe karena pengennya sekali bikin konten udah pengen kayak gitu belum nyampe, terus akhirnya dia nggak mau bikin lagi. Nggak gampang gitu, prosesnya itu nggak gampang, nggak cuma sekali 2 kali. Biasanya orang yang melejit banget, kalau misalkan 1-2 kali dia bikin konten melejit banget, itu pasti nggak bakal bertahan lama, karena pasti kalau naiknya lama, naiknya cepet, jatuhnya juga cepet. Turunnya juga cepat. Biasanya gitu. Oke. Yang paling bagus tuh adalah grafiknya itu apa ya? Progresnya itu bagus. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti gitu. Daripada tinggi langsung jatuh, waduh. Sakit. Apalagi kalau ketika di atas nggak bisa maintain. Wah, kayak itu. satu hembusan nafas hilang langsung teman-teman. Ini ada pertanyaan Mas dari teman-teman di rumah. Motomazione blog. Waduh, Motomazin. Motomazin, yaitu Motomazin blog. Motomazin blog. Aku tanya, ada nggak sih saat dimana Om Dono dapat semacam wangsit? Oh ini loh wayahku trending. Terus cara mecut semangatnya itu gimana Mas? Kadang ge iyo, ge enggak, ya opo. Oh kadang iya, kadang enggak, itu gimana gitu Mas? Oh, ini ya inspirasi yang Biasa saya dapat ada pada saat 2 momen. Pas lagi di kamar mandi, sama pas lagi perjalanan. Nah itu. Perjalanan. Unik ini, kalau kamar mandi mungkin common ya buat banyak orang. nggak tahu kamar mandi tuh tiba-tiba ada aja gitu, tiba-tiba kepikiran bikin sesuatu selalu di kamar mandi. Oke. Terus habis itu pas perjalanan Perjalanan, entah itu lagi nyetir mobil atau pas naik motor gitu, terus lampu merah berhenti, tiba-tiba tuh kayak semua masuk gitu, makanya langsung catet. Oh berarti Mas tipikal yang kayak di kamar mandi bawa handphone, jadi kalau inget langsung catat. Oh iya, pasti kamar mandi bawa handphone. Kalau nggak bawa handphone, bacain tulisan di sampo biasanya. Bingung gitu harus ngapain. Bener. Nggak tahu. Berarti ya udah nginget langsung Iya. catat. Kalau di perjalanan itu ya apa caranya Mas? Kalau di perjalanan tuh kadang tuh kan dengerin musik atau mungkin dengerin radio atau podcast gitu kan. Entah nggak tahu kenapa selalu munculnya itu pas momen berhenti gitu kan. Terus ngeliatin orang-orang samping kiri kanan itu pasti tiba-tiba muncul aja idenya. Tapi itu kan beda-beda ya. Dono mencari wangsit. Nah, kalau setelah Mas Dono dapat ide itu yakin nggak? Ini ide ini ada nggak Mas kayak klik yang oh ini ide ini bakalan trending nih. Sempet kayak Enggak. itu nggak Mas? kalau trending atau apa ya berharap Viral itu nggak ada patokannya. Kecuali viral jelek ya. Viral jelek ya bisa kalau misalkan ya ketemu Bu Risma terus habis itu disenggol gitu bisa. Maksudnya viral tuh gampang, tapi viral yang kayak gimana Iya, gitu viral. loh. Mau viral negatif atau positif gitu. Kalau negatif gampang banget. Gampang banget. Kalau yang positif ini yang nggak ada formulanya sebenarnya. Faktor X ya itu Faktor nggak X bisa kita nggak bisa rumus diprediksi, ya? nggak bisa ini nggak bisa. Cuma kalau rame bisa. Kalau misalkan ini rame nih pasti yang nonton nih atau yang respon orang-orang bagus pasti tahu. Tapi kalau viral nggak ada ininya. Oke. Nggak Itu ada formulanya. rumus ya, formulanya Nggak ada formula. Orang pernah ada di YouTube itu ada anak namanya siapa Diwan kalau nggak salah. Dia cuma makan bakso, trending nomor 1. Makan bakso loh. Makan bakso trending loh, iya loh. Ada juga yang ngeliatin kipas angin. Sempat Iya, itu trending juga. Jadi pas saya lihat kontennya, ya emang lagi makan bakso gitu loh. Hah, emang nggak ada formulanya. Kirain tuh teman-teman. makan bakso nggak pakai dikunyah gitu langsung ditelen. Nah itu mungkin Ini nggak masuk makan bakso biasa aja. luar biasa nih gitu. Ternyata ya emang makan bakso, kenapa trending gitu. Itu pertanyaan besar sih, makanya jangan ngejar trendingnya teman-teman, yang penting konsistensi Jangan. berkarya gitu ya. bener. Ini ada juga dari Tarwoco, Mas mau tanya Mas Dono, apa collab sangat berpengaruh terhadap personal branding? Wah ini menarik nih tentang collabs Mas, karena ada beberapa yang saya lihat content creator itu aku nggak mau collabs, nggak mau collabsnya dalam arti aku nggak mau misalkan
Mas Dono datang ke channelku, terus aku diharuskan datang ke channel Mas Dono. Jadi ya udah suka, Mas kayaknya ada konten bagus bikin yuk, pun gitu. Tapi ada juga orang yang collabs biar tingginya. Kalau Mas Dono gimana Mas, menurut Mas Dono? Saya sendiri adalah orang yang kalau bikin konten jarang banget collabs. Karena di Surabaya sendiri juga apa ya, masih bisa dihitung apa namanya, orang yang kontennya gede gitu loh. Karena kan biasa nggak bisa dipungkiri orang kalau misalkan collab harus yang sama-sama ada benefitnya. Betul. Kalau misalkan dia punya channel atau dia punya value yang nggak sama-sama gede, biasanya nggak mau mikir-mikir. Kalau alasan saya sih karena tiap saya mau diajak collab, yang dibahas itu sama. Jadi bahas tentang Bondowani, bahas tentang gimana awal ini berkarir dan lain-lain, itu sama gitu loh. Jadi ya buat apa? Saya udah di channel ini pernah bahas itu, kenapa di sini sama gitu loh. Oke. Kalau collab apakah menolong untuk menaikkan reputasi? Iya. Iya banget. Tapi tergantung ini ya, tergantung yang diajak collab ya, kayak gitu. Kan ada yang mikir collab itu dapat profit atau benefit. Kalau saya sih nggak mikir profit ya, karena saya cari duitnya itu nggak di konten, nggak di konten. Carinya ya kayak dapat duitnya kayak diundang kayak gini, perform stand up atau apa namanya, diundang bikin film, nulis kayak gitu-gitu. Lebih lahan mencari penghasilannya lebih ke situ ya. Kalau collabs itu harapannya adalah benefit. Iya, ada AdSense atau apa yang masuk awareness gitu loh. Oke. Mas, Gina sempat baca kalau ada nama Taufik Safalas yang menjadi salah satu inspirasi Mas Dono, itu benerkah? Itu boleh diceritain dikit nggak Mas? Sebelum kita nanti kasih kuis terakhir. Dulu itu pas nonton, dulu di Trans, itu sebelum namanya Trans TV. Iya. Ya, di Trans itu dulu ada acara Comedy Club namanya. Tahun 2005. Jadi si almarhum Taufik Safalas ini dia perform stand up, terus ditonton orang. Setahu saya Taufik Safalas ini dia itu pembawa acara, terus habis itu dia main di acara sketsa-sketsa gitu. Tapi dia perform sendirian gitu loh. Dan ternyata itu namanya stand up comedy. Oh, dari situ ibaratnya kayak ada deret nih kayak stand up comedy jadi stand up jalan. Comedy. Oh, ini namanya stand up comedy. Oh, bisa ya ternyata ngelucu doang tanpa ada pendamping di samping kiri kanan gitu loh, tanpa grup ya. Ini sendirian gitu loh, dan membahas sesuatu yang yang lagi happening gitu. Terus setelah beliau nggak ada, itu kan udah nggak ada acaranya. Sampai akhirnya 2011 booming lagi acara stand up. Di Kompas TV. Di Kompas TV. Terus pas saya nonton waktu itu, saya mikir, aku bisa kok ini, kayak gitu, sama kayak gitu. Karena saya udah ngerasa saya itu orangnya lucu kalau di tongkrongan, selalu bikin rame gitu. Suka niru-niruin siapa gitu. Jadi tongkrongan tuh rame. Jadi pas nonton stand up comedy saya ngerasa iso aku. Ternyata pas gabung belajar, terus habis itu nyobain sendiri perform dan nggak lucu. Ternyata saya nggak iso. Perlu berlatih dulu ya dulu itu ya. Iya. Banget ya masih prosesnya. Prosesnya banyak banget. Tolong saya dari 2011 sampai sekarang loh. Total berarti 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun saya di stand up. Caranya tuh nggak gampang banget. Caranya nggak gampang banget teman-teman. Jadi proses yang teman-teman lihat sekarang Mas Dono seperti ini itu banyak sekali di belakangnya lika-liku, terjal, jatuh, bangun kayak gitu ya Mas Dono ya. Proses yang dialami oleh Mas Dono. Kayak gitu nih teman-teman. Mas, kita mau bagi-bagi. Jadi kita mau bagi-bagi voucher OVO buat ke 10 orang. Jadi caranya itu tinggal ketik hashtag apa Mas? Boleh tolong dibacain teman-teman? Jadi buat teman-teman yang nonton langsung aja ketik hashtag Yamaha Customer Day 2021. Nanti kita bakal pilih 10 orang pemenang. Yes. Dapat voucher OVO masing-masing 100.000. Waktunya 2 menit. Ayo cepetan. 2 menit. Cepetan. Hashtag Yamaha Customer Day 2021. Gampang banget ya hashtagnya Yamaha Customer Day 2021, itu bakalan kita nanti teman-teman di sini tinggal ketik hashtag itu aja tanpa embel apa-apa, gampang banget sebanyak-banyaknya karena nanti kita bakalan pilih kira-kira siapa aja pemenang dari
hashtag atau OVO senilai Yeah. Rp100.000 untuk 10 orang pemenang. Nanti pemenangnya itu bisa langsung dilihat setelah live ini, Mas, di IG story kita dan juga IG feed-nya Yamaha Friends. Langsung banyak nih yang mention. Langsung rame. Komennya langsung muncul di HP nih. Cepet banget. Ini nanti jangan jadi komen di Instagramnya Mas Dono lagi. Ada. Hashtag Yamaha Customer Day 2021. Yamaha Ada. Customer Day. Dari kemarin tuh 2021. udah ada ini, ada pemburu giveaway udah. Mas besok kalau ada giveaway menangin ya kayak gitu. Baca-baca. Wah, gila nih. Gimana caranya ya? Gila. Teman-teman, Mas Dononya di sini, timnya di situ. Gila. Suruh pantangin. Kita ulangin, berhadiah voucher OVO untuk 10 orang pemenang, masing-masing Rp100.000. Caranya gampang, tinggal ngetik aja hashtag Yamaha Customer Day 2021. Yamaha Customer bahasa Inggris ya, Customer Day 2021. Hashtag itu dijadi satu tanpa spasi, teman-teman. Ayo buruan, 10 orang pemenang. Hari ini Yamaha Customer Day 2021. Ini kita udah hampir 1 jam, Mas Dono, sudah ada di menit-menit terakhir. Biasanya kalau menit-menit terakhir itu kan kita memberikan pesan-pesan, Pesan-pesan. memberikan ujangan. Ini bukan hari Jumat, tapi kita harap ada khotbah lah dari Mas Dono. Iya. Pesan-pesan sedikit aja buat teman-teman di rumah, adik-adik SMK kita juga, jurusan otomotif juga. Ini ada beberapa mungkin yang sama kayak Mas Dono. Lebih detail tentang ceritanya Mas Dono kita nggak akan ungkap ya. Mungkin ada yang nanya, Mas Dono tuh SMK otomotif kok sekarang jadi konten kreator. SMK. Denger aja di podcastnya udah ada itu ya. Nanti kita nggak akan bahas di sini, tapi teman-teman bisa langsung kulik aja sendiri nanti kenapa itu ceritanya. Mungkin Mas Dono bisa dikasih pesan-pesan ke teman-teman kita di rumah untuk menjadi penutup di talk show kita hari ini. Buat teman-teman SMK dimanapun berada ya, atau teman-teman yang lain, kalau misalkan mau bikin karya, ya bikin karya yang nothing tulus aja. Maksudnya jadi diri sendiri. Kalau misalkan kamu adalah orang yang suka gambar, ya bikin aja dulu gambar-gambar, di-share di feed-nya. Jadi orang tuh bikin orang sampai kayak dengan karyamu, dengan gambaranmu itu orang tuh sampai kayak kecuci otaknya gitu loh. Jadi ketika dia butuh dia butuh, misalkan dia orang event terus butuh orang yang jago gambar, dia tahu harus menghubungi siapa. Kayak gitu-gitu. Terus jualan kayak gitu. Jualan juga sama. Jualan tuh harus jangan diam di tempat. Ketika banyak orang sekarang berjualan di sosmed, kita harus ngikutin caranya. Contoh, jadi teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Kayak gitu. Karena kalau misalkan kita harus jual di sosmed, terus kita jadi adminnya sendiri, yang pertama harus minat dulu bersosmed. Oh iya. Karena kalau kita nggak minat bersosmed, ya paling update atau post paling cuma sekali 2 kali, setelah itu nggak lagi gitu. Nah itu tuh nggak bisa, harus konsisten teman-teman. Apalagi teman-teman SMK kalau misalkan punya potensi di luar bidang sekolahnya, ya nggak apa-apa, diasah terus aja. Saya tuh juga nggak nyangka kalau misalkan saya bakal kerja kayak gini gitu loh. Karena dulu saya mikirnya tuh kerjanya ya kerja di kantor atau mungkin kerja gimana gitu. Saya tuh nggak mikir kerja kayak gini. Ya kebetulan aja saya kok minat, saya kok suka, saya kok passion gitu. Akhirnya pas saya saya seriusin, ya alhamdulillah ternyata jadi ladang rezeki. Oke. Gitu teman-teman. Thank you so much Mas Dono atas Sama-sama. sharingnya tentang personal branding dan juga project-projectnya Mas Dono. Kita doakan ya Mas Dono sehat terus, Amin. sehat terus dan sukses Amin. terus. Thank you so Amin. much ya Mas Dono. Sama-sama Mbak Gina. Oke friends, itu tadi obrolan kita bareng Mas Dono Pradana. Sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih banget ke seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan kita, mulai dari teman-teman SMK se-Jawa Timur, ada juga dari Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas, dari teman-teman Universitas 17 Agustus, dari Politeknik Ubaya, dan juga pastinya dari Yamaha Loyal Customer dan juga komunitas Yamaha Friends. Thank you so much ya. Sekali lagi Gina mau kasih tahu kalau nanti pemenang giveaway itu kita bakalan umumkan hari ini
di story atau feed-nya Yamaha Friends. So, teman-teman pastikan sudah follow akun @YamahaFriends tentunya. Virginia Sari pamit, stay healthy, stay happy. Yamaha semakin di depan, Yamaha gaspol!